Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah Bapak, Ibu, para wali santri SMP, SMA Integral Ar-Rahmah Tahfidz Pesantren Hidayatullah Malang yang kami muliakan. Mudah-mudahan di pagi hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala melimpahkan kepada kita rahmatnya, melimpahkan kepada kita ma'unahnya. Mudah-mudahan Bapak Ibu di rumah sekeluarga dikaruniakan sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah karuniakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dan Allah karuniakan pula rezeki yang melimpah barokah, dan mudah-mudahan anak-anak kita semuanya Allah jadikan anak-anak yang soleh dan solihah. Amin ya rabbal alamin. Di tengah pandemi COVID-19 ini, tentu kita berharap Allah memberi pertolongan kepada kita semuanya. Tidak ada yang dapat menolong kecuali Allah. Tidak ada yang memberikan perlindungan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang memberikan jalan keluar terbaik kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih khusus yang menjadikan anak kita menjadi anak yang soleh, menjadikan anak yang berbakti, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tanpa rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, mana mungkin kita dapat menjalani hidup ini dengan baik. Oleh karena itu, di pagi yang cerah ini, kita memohon bermunajat kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah karuniakan kepada kita keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Mudah-mudahan anak-anak kita Allah mudahkan jadi anak yang soleh dan solehah. Dan mudah-mudahan pesantren kita Allah berkahi, Allah berikan perlindungan, Allah berikan pertolongan. Semuanya sehat walafiat dengan perlindungan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ayah bunda, Bapak Ibu rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kami ingin menghaturkan ucapan selamat bergabung dengan keluarga besar SMP SMA Integral Ar-Rahmah Tahfidz Pesantren Hidayatullah Malang. Alhamdulillah kami bersyukur Allah karuniakan, Allah datangkan saudara-saudara yang baru yang bergabung dengan keluarga besar kami. Harapan besar kami adalah mudah-mudahan Allah Ta'ala mengumpulkan kita semuanya di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu rahimakumullah, cita-cita dari semua orang tua adalah memiliki anak-anak yang soleh, memiliki anak-anak yang solihah. Itu cita-cita semua orang tua. Artinya apa? Anak-anak yang dunianya Allah selamatkan, anak-anak yang akhiratnya juga Allah selamatkan. Kalau dalam bahasa yang sederhana, bagaimana anak-anak kita ini Allah mudahkan menjadi sukses dunia dan sukses akhiratnya. Bukan hanya sukses dunia, tapi akhiratnya juga sukses. Bukan hanya sukses akhiratnya, tapi dunianya juga Allah sukseskan. Oleh karena itu, di antara upaya berjuang untuk mewujudkan anak-anak, untuk menjadi anak-anak yang soleh, sebagaimana harapan dari ayah bunda sekalian, ayah bunda sekalian dengan rela, dengan ikhlas, dengan mujahadah yang panjang, perjuangan yang panjang, berusaha mencarikan sekolah terbaik untuk Ananda. Banyak sekolah yang bunda dan ayah anda datangin, tetapi labuhan terakhir yang Allah tunjukkan ternyata Bapak Ibu menitipkan putra tercinta
untuk dididik di pesantren SMP, SMA, Integral Ar-Rahmah Tahfidz Pesantren Hidayatullah Malang. Di pesantren Hidayatullah Malang, Bapak Ibu titipkan Ananda agar menjadi anak yang soleh. Mengapa ayah bunda memilih SMP, SMA, Integral Ar-Rahmah Tahfidz Pesantren Hidayatullah Malang? Ada satu pertanyaan yang ayah bunda tentu sebelum memilih pesantren kita, ada alasan-alasan yang cukup serius, dipertimbangkan dengan matang, istikharah untuk memilih sekolah. Apakah ini sekolah terbaik? Bapak Ibu rahimakumullah, karena Bapak Ibu memiliki keinginan yang sama dengan visi misi pesantren, maka Bapak Ibu memilih pesantren ini. Tentu itu semuanya adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Nah, cita-cita besar yang diukir oleh para pemimpin pesantren Hidayatullah di Malang, pesantren Ar-Rahmah Tahfidz ini, Bapak Ibu sekalian, adalah menginginkan selamatnya generasi muda Islam dari derasnya perang budaya dan perang pemikiran. Sekarang ini tidak bisa kita pungkiri bahwa perang konvensional itu sudah berubah menjadi ghazul fikri dan ghazul thaqafi. Perang pemikiran dan perang kebudayaan. Kenapa ini perlu untuk kita pahami? Bapak Ibu, sudah tidak terhitung banyak remaja yang menjadi korban pemakaian narkoba, miras, pergaulan bebas, perzinaan, LGBT. Kalau kita membaca media, begitu kita buka media online maupun yang lainnya, kita disuguhkan data-data yang cukup mengerikan tentang kenakalan remaja, korban pelecehan seksual di kalangan remaja, dan berbagai macam keadaan yang menjadikan orang tua semakin khawatir dengan masa depan Ananda. Demikian juga Bapak Ibu, sudah tidak terhitung banyak remaja yang dicekoki dengan virus liberalisme, kemudian sekulerisme, kebebasan, kemudian memisahkan antara agama dan kehidupan. Agama dan kehidupan tidak ada korelasinya kata mereka, ingin dijauhkan. Maka urusan agama itu hanya urusan mengurusi orang mati, mengurusi masjid, mengurusi tempat ibadah, mau nikah, agama datang dari. Tetapi dalam aspek kehidupan sehari-hari, agama mau dipisahkan. Virus ini masuk di dalam generasi muda saat ini. Demikian juga ateisme, komunisme, yang gencar untuk ditanamkan kepada pemikiran generasi-generasi muda saat ini. Oleh karena itulah ayah bunda yang dimuliakan Allah Ta'ala, fenomena banyaknya remaja yang berani melawan orang tua, cuek dengan agamanya, tidak peduli dengan dinnya, meskipun dinistakan, maka ini mendorong kami di pesantren bagaimana menghadirkan pendidikan yang menjadi solusi bagi orang tua, menjadi mitra bagi orang tua untuk menjadikan anak-anak ini solih yang tangguh untuk menghadapi masa depan. Ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu SMP, SMA, Integral Ar-Rahmah Tahfidz Pesantren Hidayatullah Malang hadir mempersiapkan murid-murid para santri untuk siap menghadapi masa depan, tangguh menghadapi masa depan yang akan dilaluinya. Ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, cita-cita besar kami para asatidz di pesantren ini adalah kita menginginkan ada 4 hal. Ada 4 profil output yang harapan besar kami bahwa nanti ketika proses 6 tahun ada di pesantren kita, itu diraih oleh Ananda. Allah mudahkan Ananda menjadi anak-anak yang hebat, anak-anak yang tangguh di akhir zaman. Qurrata ayun, sebagaimana doa kita tadi. Bapak Ibu, ayah bunda rahimakumullah, yang pertama adalah cita-cita besar kita, Ananda menjadi ahlul Quran. Bagaimana Ananda nanti bisa membaca Al-Quran seperti Imam Haramain. Kemudian Ananda juga ada pilihan menghafal Quran. Menghafal Quran
ada program 10 juz, kemudian 15 juz, dan 30 juz. Ahlul Quran yang bagaimana lagi? Ahlul Quran yang mempelajari tafsir, kemudian memahami, mengamalkannya, dan tidak lupa untuk mendakwahkan Al-Quran dalam setiap sendi kehidupan yang ada ini. Dan dasar-dasar ilmu Al-Quran yang lain. Inilah Ahlul Quran yang bukan hanya dibaca, dipelajari, dihafalkan, tapi beliau, Ananda, bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah ayah dan bunda yang dimuliakan Allah Ta'ala bisa membayangkan saat detik-detik terakhir kita para orang tua dalam keadaan akan diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saat sakaratul maut, yang melantunkan ayat-ayat Al-Quran di telinga kita ini adanya ada anak-anak kita tercinta yang membisikkan kalimat tauhid la ilaha illallah, anak-anak kita tercinta. Yakinlah, kalau andaikan anak kita menjadi ahlul Quran, maka masa depannya akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama, menjadi ahlul Quran. Yang kedua, anak kita smart. Salah satu persiapan menghadapi tantangan zaman ke depan adalah smart, cerdas. Bagaimana menguasai ulumuddin, ilmu agama, dasar-dasar ilmu agama, dikuasai oleh anak-anak kita. Bukan dengan keterpaksaan, tapi bagaimana muncul dengan kesadaran. Kemudian menguasai sains dan teknologi, dasar-dasar ilmu pengetahuan untuk bekal menjalani kehidupan sehari-hari. Demikian juga cerdas, bagaimana dia menguasai literasi, kemudian berpikir ilmiah dan berpikir kritis. Ini merupakan salah satu hal yang perlu untuk diberikan dasar pada kesempatan ketika dia mengalami proses pendidikan di tempat kita. Oleh karena itu yang pertama ahlul Quran, yang kedua smart, dan yang ketiga ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah komunikatif. Bagaimana anak kita ini bisa berkomunikasi sebagaimana sifat Rasulullah SAW tabligh. Beliau tabligh, bisa berkomunikasi dengan orang tua, berkomunikasi dengan sesamanya, berkomunikasi dengan masyarakatnya, mengkomunikasikan. Oleh karena itu bagaimana dia juga menguasai bahasa-bahasa nasional, bahasa-bahasa internasional. Kita berharap bahwa dalam proses pendidikan selama 6 tahun ini anak-anak kita memiliki kemampuan untuk bisa menguasai bahasa Inggris dan bahasa Arab. Kemudian juga bisa menyampaikan gagasan atau idenya. Bisa memberikan ceramah, orasi, presentasi, dan diskusi. Bisa mengungkapkan ide-ide yang ada di dalam otaknya, kemudian dikeluarkan dengan bahasa yang bisa diterima, yang bisa dipahami oleh orang lain. Ini harapan kita. Bukan orang yang pintar, bukan orang yang ibadahnya kuat, tetapi dia tidak bisa menyampaikan ide, tidak menyampaikan gagasan, tidak bisa menyampaikan kebaikan kepada orang lain. Kemudian yang keempat, ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, harapan besar kita adalah bahwa anak kita selama ada di pesantren dan proses pendidikan ini berlangsung menjadi anak yang berkarakter, menjadi anak yang bersaksiah Islamiyah, memiliki kepribadian yang utuh, memiliki kepribadian Islamiyah yang tangguh, militan. Oleh karena itu, ini kita berharap anak kita punya karakter yang hebat, menjadi pemimpin yang berkepribadian utuh, menjadi leader yang siap memimpin masyarakatnya, sebelum memimpin dirinya sendiri, memimpin keluarganya, dan memimpin umat. Dan kita berdoa berharap bahwa Al-Fatih berikutnya lahir dari pesantren kita. Dan kita berdoa mudah-mudahan anak-anak kita dijadikan pemimpin-pemimpin umat yang akan mampu untuk menyongsong tegaknya peradaban Islam ini. Ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita berharap bahwa anak-anak kita nanti melalui proses pendidikan tahfidzul Quran 6 tahun ini menjadi sosok yang pertama adalah religius. Apa religius itu? Bagaimana dia tawadhu, bagaimana dia santun, bagaimana dia juga amanah, dapat dipercaya. Rasulullah al-Amin, bagaimana saat dunia krisis,
susah mencari orang yang dapat dipercaya, susah mencari pemimpin yang dapat dipercaya janji-janjinya, maka kita berusaha, berikhtiar menjadi sosok pemimpin Ananda yang jujur, yang peduli, kemudian menyampaikan kebaikan kepada orang lain, mengajak orang lain menjadi orang yang baik, mencegah orang lain supaya tidak melakukan keburukan dan kejahatan. Dan ciri yang berikutnya religius adalah ahli ibadah. Ahli ibadah, seorang yang rajin beribadah, seorang yang mencintai masjid, seorang yang rindu ada di dalam masjid, seorang yang rindu berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam setiap detik dan kesempatannya senantiasa berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, religius. Karakter religius yang kedua adalah kinerja yang tinggi. Seorang pemimpin yang memiliki gambaran visioner, disiplin, kemudian tegas, berani, kreatif, kerja keras, mampu bekerja sama, kolaboratif, kemudian mandiri, dan tidak lupa adalah memiliki fisik yang sehat, memiliki badan yang sehat, memiliki fisik yang kuat. Harapannya bahwa apa yang kita cita-citakan bersama selama 6 tahun ini, Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Bagaimana Allah Ta'ala memberikan kepada anak kita kesempatan untuk menjadi ahlul Quran. Kemudian anak-anak yang cerdas, dan yang ketiga komunikatif, yang terakhir adalah berkarakter. Pemimpin, leader yang memiliki karakter yang dicintai Allah dan Rasul-Nya. Menjadi hamba pilihan Allah dan Rasul-Nya. Semoga Allah jadikan anak-anak kita menjadi anak yang dipilih oleh Allah Ta'ala, menjadi pemimpin masa depan demi terwujudnya peradaban Islam. Ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu orang tua harus berjuang lebih ikhlas. Lebih ikhlas, lebih ikhlas. Anak-anak Bapak Ibu di pesantren ini jangan khawatir. Mungkin kalau di rumah anak-anak kita semua serba dilayani, tidak kelaparan, jangan khawatir. Anak-anak ibunda tidak akan kelaparan. Jangan khawatir anak kita tidak cerdas karena tidak bisa les mata pelajaran ini, mata pelajaran itu, dan lain sebagainya. Yakinlah Allah akan memberikan pertolongan kepada anak-anak kita. Demikian juga nggak perlu khawatir ketika di rumah bisa main gadget, bisa ngakses apapun, tetapi anak-anak kita tidak pegang gadget. Yakinlah bahwa Allah pasti akan membimbing mengarahkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang tidak akan terlambat, tidak akan kuper, tidak akan kurang pergaulan, tidak akan ketertinggal dengan kemajuan teknologi yang ada ini. Ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insya Allah anak-anak Bapak Ibu akan dijaga langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah bahwa di majelis ilmu ketika mengkaji Quran, Allah pasti melindungi. Allah kirimkan malaikat untuk menaunginya. Allah kirimkan malaikat untuk mendampinginya, untuk menjaganya. Yakinlah, yakin akan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Tiada zat yang patut diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah. Tiada daya dan kekuatan kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika semua kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada urusan yang tidak terselesaikan. Ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai ayah bunda ketika kita nanti tua justru menyesal. Karena apa? Anak-anak kita tidak ada satupun yang mempelajari ilmu agama dan fokus dengan ilmu agama. Jangan sampai kalau sudah tua menangis karena anak-anaknya lalai akan akhirat. Anak-anak memikirkan urusan dunia, berebut harta, pamer jabatan, pamer fisik, pamer rupa, kemudian lupa dengan akhirat. Lupa bahwa sesungguhnya kampung yang abadi itu adalah di akhirat. Kampung yang abadi nanti adalah ketika kita ada di surganya Allah Subhanahu wa taala mendampingi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu ada beberapa tips yang ingin kami sampaikan. Ada beberapa tips yang ingin sampaikan terkait dengan keberadaan Ananda yang sudah ada di pesantren.
tentu ayah bunda ketika melepas kerinduan yang mendalam, yang selama ini berkumpul, selama ini bercengkerama, selama ini berdampingan, kemudian ternyata dia sudah tidak ada di rumah, dia ada di pesantren. Oleh karena itu, demi suksesnya tujuan kita semuanya di dalam mengantarkan anak kita mendapat ridha Allah, menjadi sosok anak yang solih, menjadi penghafal Quran yang soleh, maka jangan lupa 5 hal berikut yang kami singkat dengan T-tip. Ya. T yang pertama, ayah bunda. T yang pertama adalah tega. Apa maksudnya dengan tega? Orang tua harus tega. Orang tua harus tega untuk meninggalkan anaknya di pondok pesantren. Biasanya para ibu punya sindrom tidak tegaan. Bahkan maaf, ketika dalam perjalanan dari rumah, ayah bunda, ibunda yang menyiapkan pakaiannya, melipatkan, menyetrikakan, kemudian memasukkan ke dalam tas, tidak terasa buliran air mata itu menetes. Bahkan saat mendengarkan tausiah ini pun, bunda meneteskan air mata. Kerinduan itu memuncak. Kerinduan itu datang. Siapa yang mendatangkan sifat rindu itu? Allah Ta'ala. Siapa yang mendatangkan sifat kasih sayang itu? Allah Ta'ala. Siapa yang mendatangkan kerasan santri kita, anak kita? Hanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka niatkan karena Allah. Bapak Ibu sekalian, tegalah. Yakinlah keadaan anak Bapak Ibu jauh lebih baik dibandingkan dengan keadaan saat Nabiullah Ibrahim alaihissalam meninggalkan putranya di tengah gurun, di tengah padang pasir yang panas, tidak ada tanaman, tidak ada apapun. Bapak Ibu rahimakumullah, sehingga ini yang harus kita mohon kepada Allah Ta'ala. Tega kan, tego gak tego ya sampai tega no. Insya Allah Allah akan hadir di setiap masalah yang dihadapi anak kita. Insya Allah Allah akan memberikan pertolongan kepada anak kita dan kepada kita semuanya. T yang pertama. Yang kedua adalah I. Titip I. I adalah ikhlas. Ayah bunda dimohon untuk ikhlas. Bagaimana memurnikan niat hanya mencari ridhonya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hanya mencari ridhonya Allah Ta'ala. Hanya mencari pertolongan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hanya menginginkan Allah menurunkan rahmatnya kepada ananda, kepada keluarga kita, kepada pesantren, dan kepada kaum muslimin secara umum. Niatkan karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan ingatlah bahwa ikhlas ketika kita pasrahkan murni saya mencari ridha Allah. Menyekolahkan anak saya ini bukan karena saya bangga, bukan karena saya bangga-banggakan bahwa sekolah anak saya luar biasa, anak saya luar biasa, bukan itu, tapi semata-mata ingin menggapai ridhonya Allah Ta'ala. Ingatlah bahwa anak kita ini dididik, anak kita juga diajari, kemudian kita juga harus ikhlas putra-putri kita menjalani proses pendidikan itu. Mengapa? Anak kita nanti dilatih, ditraining, bagaimana hidup mandiri, bagaimana bangun mandiri, bagaimana belajar mandiri, bagaimana menghafal mandiri, semua dilakukan untuk kemandirian ananda. Mereka dididik Al-Quran, mereka dididik dengan As-Sunnah, mereka dididik untuk cinta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mereka juga dididik untuk cinta kepada Rasulullah SAW. Kurang apa? Yakinlah ketika sudah melakukan aktivitas seperti itu, pastilah Allah akan memberikan pertolongan kepada mereka. Ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kalau toh misalnya anak hidupnya tidak senyaman di rumah, makanannya tidak seenak di rumah, sabarlah, ini hanya sementara waktu. Dia toh juga harus diberikan pelajaran bahwa suatu saat anak itu harus mengalami kenyang. Anak juga harus belajar tentang tidak kenyang, bagaimana lapar dengan program puasa, bagaimana juga capek lelah dengan program Qiyamul Lail. Ayah bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka yang kedua ini adalah ikhlas. Dan tentu transaksi ketika kita menyekolahkan anaknya bukan transaksi finansial semata. Bukan. Sudah memberikan pembayaran uang sekian dolar, sekian rupiah kepada lembaga,
Kemudian saya harus dapat ini. Tetapi ini tanggung jawab kita sebagai orang tua. Tanggung jawab kita sebagai orang tua kepada anak yang dititipkan di pesantren. Pesantren, ustadz, dan semua yang ada di tempat kita ini sekedar membantu. Bagaimana membantu mendatangkan rahmatnya Allah sehingga anak-anak kita menjadi anak yang soleh. Ayah bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga jangan khawatir ketika anak kita kemudian telepon mengalami capek, ya ma capek ma lelah, ma makannya tidak enak, ma minumnya kok begini ma, tempat tidurnya begini ma. Sampaikan kepada anak, anakku yang tercinta, kamu akan menghadapi masa-masa yang lebih berat daripada yang dihadapi mama dan papa, yang dihadapi ayah dan bunda, yang dihadapi abi dan umi, akan lebih berat. Dan bersabarlah, bahwa suatu ketika nanti kamu akan mendapatkan keistimewaan yang Allah berikan. Kamu akan menjadi pemimpin yang terbaik di masa depan. Kamu akan menjadi investasi mama dan papa yang terbaik. Dan mudah-mudahan bisa berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Berikan motivasi ketika mereka mengadu. Ayah bunda, anak-anak ini di tempat kita ditempa 3 aspek. Ditempa ruhiyahnya, ditempa akliyah intelektualnya, ditempa jismiyahnya, ditempa fisiknya. Sehingga sinergi yang dilakukan di lembaga pendidikan kita ini betul-betul integral. Dari aspek ruhiyah, akliyah, dan jismiyah. Semua diberikan pendidikan yang balance. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu pesan pertama ya. Yang pertama adalah tiga, yang kedua adalah ikhlas, yang ketiga titip, yang T adalah tawakal. Ayah bunda, ketika kita sudah menyerahkan anak-anak kita ke pesantren, perlu tawakal. Setelah menetapkan hati untuk tega, ikhlas, serahkan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Biarlah Allah yang campur tangan menyelesaikan masalah anak kita. Biar Allah yang membimbing para ustadz. Biar Allah yang membimbing ananda untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah mendapatkan ilmu yang bermanfaat, pastilah ayah bunda, Allah akan memberikan pertolongan. Karena pesantren ini bukan tukang sulap yang dapat mengubah begitu saja santri-santrinya. Maka tawakal ini penting. Dan salah satu ikhtiar usaha yang harus dilakukan oleh ayah bunda adalah berdoa. Ayah bunda, jangan lupa doa. Mari kita ingat, doa seorang ayah, seorang ibu yang soleh dan solihah, pasti untuk anaknya tanpa hijab nyampe kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita ingat. Dan doa anak soleh yang taat berbakti kepada Allah, taat kepada Rasulnya, berbakti kepada orang tuanya juga dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu saat ini saat terindah ayah bunda, banyak-banyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat-saat doa diijabah, banyaklah berdoa kepada Allah taala. Mintalah pertolongan dari Allah taala. Niscaya pertolongan itu akan Allah turunkan kepada kita sekalian, wabil khusus kepada anak-anak tercinta. Inilah tawakal, pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah I. Titip I. I apa? Ikhtiar. Ikhtiar. Untuk poin ini yang penting adalah kewajiban orang tua. Apa ikhtiarnya? Ikhtiarnya adalah mal, harta, dana, dan doa. Jangan lupa ayah bunda yang dimuliakan Allah Ta'ala, berikan kepada anak-anak kita ini hadiah harta yang halal, yang kita peroleh dari bekerja, dari bermuamalah, dari beraktivitas. Dan kami berdoa, mudah-mudahan ayahanda, ibunda yang ada di rumah, Allah limpahkan rezeki yang luas dan barokah, yang halal, sehingga menjadikan anak-anak ini menjadi anak-anak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekali-kali memberikan makanan minuman yang haram kepada anak-anak kita. Jangan sekali-kali memasukkan sesuatu ke dalam diri anak kita, sesuatu yang haram. Pasti akan berdampak. Ayah bunda yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, rezeki yang halal akan sangat berpengaruh kepada kebaikan anak. Demikian juga dengan rezeki yang haram, sangat akan berpengaruh dalam kehidupan anak. Darah daging yang muncul
dari rezeki yang haram, makanan yang haram, minuman yang haram, maka akan berdampak kepada susahnya anak untuk berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sangat sederhana. Maka para ulama salafus saleh sangat menjaga apa yang dimasukkan ke dalam perut anak-anaknya. Mudah-mudahan sekali lagi kami berdoa, Allahumma ya Rabbana, hadiahkan kepada para wali santri, para saudara-saudara kami dan kami semua rezeki yang halal dan barokah. Amin ya Rabbal Alamin. Kemudian yang terakhir adalah P, titip P. Yang terakhir P ini adalah percaya. Ayah bunda, yang terakhir percaya. Trust. Percayalah bahwa anak-anak bapak ibu akan dibina, betul-betul dididik. Bagaimana cinta kepada Rasulullah SAW, bagaimana cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, cinta dia memperoleh surga, dia menginginkan surga dan berusaha keras untuk tidak masuk nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala. Ini satu hal yang penting untuk kita jadikan renungan para orang tua. Percayalah bahwa semua yang diprogramkan pesantren insya Allah orientasinya adalah kebaikan. Jadi kegiatan apapun di pesantren, apapun yang dilakukan Ananda adalah bentuk memberikan pembelajaran. Mereka harus bangun malam, mereka harus mencuci sendiri. Mungkin suatu ketika mereka harus mengangkut sampah, padahal di rumah tidak pernah disuruh mengangkat sampah. Anak saya di pesantren ini belajar. Justru ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, salah satu hal yang penting adalah dalam pendidikan bagaimana menghilangkan sifat sombong dalam diri anak. Maka ketika sifat sombong itu sudah tidak ada, sifat tagha itu sudah tidak ada, mereka sadar bahwa dia hamba, dia makhluk Allah, dan dia harus menjalankan semua aktivitas kehidupan ini dengan lebih baik. Maka ketika sifat itu tidak ada, maka dengan mudah Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan pertolongan menjadi anak yang soleh. Mudah belajarnya, mudah menghafal Quran, mudah mengamalkan, dan mudah berbakti kepada orang tua. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, oleh karena itu dengan percaya dengan pesantren, jangan mudah terprovokasi, jangan mudah terpengaruh dengan medsos, jangan mudah terpengaruh dengan hal yang tidak benar. Apalagi kalau informasi itu tidak benar. Maka ketika ada proses, apapun yang terjadi pesantren, bisa tabayun, bisa konfirmasi kepada asatid yang ada. Insya Allah dengan silaturahmi, dengan komunikasi yang baik, Allah akan turunkan rahmatnya. Sebaliknya, ketika dengan suudon, berburuk sangka, ketika dengan amarah, tidak terselesaikan masalahnya. Sehingga percaya ini adalah penting untuk mendatangkan rahmatnya Allah Ta'ala. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, maka titip ini menjadi penting. Bagaimana tega, kemudian bagaimana juga ikhlas kepada Allah Ta'ala, kemudian berikutnya adalah tawakal, ikhtiar, dan percaya. Itulah 5 hal yang dapat kami aturkan kepada Bapak Ibu sekalian sebagai orang tua. Oleh karena itu jangan salah paham, jangan salah sikap, jangan salah persepsi. Karena nasihat dari guru-guru kita ini, mereka itu beribadah dengan menuntut ilmu. Mereka selalu diajarkan untuk mendoakan orang tuanya. Setiap lantunan ayat Al-Quran, setiap ibadah yang dilakukan anak-anak kita di pesantren, ayah bunda, tanpa kita minta pahalanya langsung terkirim kepada ayah dan bunda di rumah. Demikian luar biasa anak-anak yang ada di pesantren. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, anak-anak kita dimudahkan menjadi anak yang soleh, dan jangan beratkan langkah mereka untuk belajar dengan kesedihan ayah dan bunda. Sedih boleh, kangen boleh, sesuatu yang wajar. Tapi kalau sedih terus, bunda jadi sakit, ayahanda jadi sakit, maka serahkan semua kepada Allah Ta'ala. Ketika kangen, nanti ada kesempatan telepon, ada kesempatan untuk berjumpa, dan mudah-mudahan kita akan diperjumpakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ikhlaskan, semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala merahmati jalan mereka. Allah memberikan pertolongan kepada Ananda. Izinkan kami menutup secara ringkas dari akhir kalam kami pada kesempatan pagi hari ini. Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyampaikan di dalam Al-Quran, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolong. Ayah bunda, para ulama salaf ketika menghadapi anaknya bermasalah, maka dia banyak melakukan sholat, banyak melakukan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudah-mudahan pada kesempatan hari ini, seperti apapun masalah kita, seperti apapun kangennya ayah bunda di rumah kepada Ananda, banyaklah melakukan sholat
dan doakan ayah Anda, doakan Ananda, Bunda, doakan Ananda, doakan seluruh asatid dan pesantren. Semoga rahmat Allah turun di pesantren kita, dan mudah-mudahan Allah memberi pertolongan kepada kita sekalian. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ya Rabbana, jadikanlah anak-anak kami ini qurrata a'yun, dan jadikanlah mereka pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Allahumma ya Rabbana, berikan kekuatan kepada anak-anak kami untuk belajar di pesantren. Berikan kemudahan jalannya, berikan keikhlasan, berikanlah kesehatan kepada anak-anak kami. Berikanlah juga kekuatan, ketabahan, keikhlasan kepada para orang tua yang ditinggal oleh anak-anaknya. Allahumma ya Rabbana, kami mohon, kami mengemis kepadamu. Mudahkanlah kami mendidik anak-anak kami di pesantren menjadi anak-anak yang soleh, menjadi anak-anak penghafal Quran yang soleh, calon-calon pemimpin yang akan menegakkan peradaban Islam ini, calon-calon pemimpin yang Engkau muliakan, calon-calon pemimpin yang akan meneruskan perjuangan Rasulullah Muhammad SAW. Allahumma ya Rabbana, karuniakan kepada para orang tua rezeki yang luas dan barokah, kesehatan yang paripurna. Andaikan beliau punya masalah, angkatlah masalahnya, mudahkan, berikan jalan keluar. Kami mohon ya Rabbana, Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal judami wa sayil asqam. Ya Allah, di tengah pandemi COVID-19 yang hari ini dirasakan oleh bangsa Indonesia, kami mohon, lindungilah kami semuanya ya Allah. Lindungilah para santri-santri kami, para asatid, para orang tua, para wali santri, dan keluarga besar pesantren Ar-Rahmah Tahfidz, pesantren Hidayatullah Malang ini ya Allah, beserta seluruh kaum muslimin. Allahumma ya Rabbana, hindarkan dari penyakit COVID-19. Andaikan ada yang sakit, berikan kesembuhan. Andaikan ada yang mendapatkan musibah, berikan keringanan, berikan jalan keluar yang terbaik. Allahumma salimna wal muslimin, Allahumma salimna wal muslimin, Allahumma salimna wal muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.